Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Agus Bici Utami. Kali ini pada pembelajaran kelas 6 kita akan belajar tentang tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran pertama. Silahkan anak-anak untuk menyiapkan buku siswanya ya. Fokus pembelajaran yaitu pelajaran Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan menyimak siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dengan tepat. 2. Setelah menyimak, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. 3. Dengan mencari dan mengolah informasi, siswa mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN dengan mandiri. 4. Setelah mencari dan mengolah informasi, siswa mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN dengan sistematis. 5. Dengan percobaan, siswa mampu menjelaskan cara menghemat energi listrik dengan tepat. 6. Setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil percobaan menghemat energi listrik dengan sistematis. Anak-anak, kita telah mengetahui pengaruh globalisasi yang terjadi di sekitar kita. Tahukah kamu apa manfaat globalisasi? Bagaimana globalisasi dapat terjadi? Mari kita pelajari. Amati foto berikut. Bagaimana pendapatmu? Ya, foto tersebut adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi pembicara dalam pertemuan tingkat Menteri Negara-Negara Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC di Manila, Filipina pada tanggal 17 November 2015. Setelah mengamati foto, diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut bersama temanmu. 1. Bagaimana berita tentang pertemuan tingkat Menteri APEC tersebut dapat disiarkan ke semua negara di berbagai belahan dunia? 2. Apa manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia dan di dunia? Silahkan didiskusikan ya. Berikutnya mari kita simak bacaan yang akan Bu Guru bacakan yang berjudul Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Ini merupakan berita yang diambil pada hari Kamis 17 Desember 2015. Pewarta Mona Lisa diambil dari Jakarta Antara News. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta. Seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN, kata Guru Besar Tetap Bidang Linguistik Universitas Mataram Profesor Dr. Mahsun MS di gelar wicara internasionalisasi bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta Kamis. Menurut Mahsun, bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru, sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya dari kata hati. Anak-anak, setelah kalian menyimak teks eksplanasi yang sudah Bu Guru bacakan, sekarang tuliskan informasi penting tersebut dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Paragraf 1 berisi topik masalah, paragraf 2 dan paragraf 3 berisi deret penjelas, dan paragraf keempat berisi kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Anak-anak, salah satu dampak positif dari globalisasi adalah bahasa Indonesia menjadi makin dikenal di kawasan Asia Tenggara pada khususnya dan di dunia pada umumnya.
Bagaimana posisi dan peran Indonesia di bidang politik dalam kerjasama dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara? Ayo berdiskusi. Baca kembali dengan teliti informasi penting yang telah kamu temukan dari isi teks yang dibacakan gurumu. Diskusikan bersama teman tentang jenis kerjasama yang dilakukan Indonesia serta peran Indonesia dalam kerjasama tersebut. Carilah informasi lain tentang kerjasama di bidang politik antara Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN. Identifikasi posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama tersebut. Kamu bisa melakukannya bersama teman-teman dalam kelompok kecil. Tuliskan dalam diagram berikut, lalu laporkan hasil temuanmu pada gurumu. Bagaimana penggunaan energi pada masyarakat Indonesia? Bagaimana dampaknya bagi lingkungan hidup? Ayo kita cermati potongan berita berikut ini. Belakangan ini banyak bermunculan masalah pemborosan energi. Masalah pemborosan energi secara umum sekitar 80% disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang kurang memahami dampak dari pemborosan energi bagi kelangsungan hidup anak cucu kita mendatang. Selain disebabkan oleh manusia, ada pula 20% disebabkan oleh faktor teknis. Indonesia merupakan negara yang boros dalam penggunaan energi. Bahkan Indonesia termasuk salah satu negara di Asia Tenggara yang tertinggi dalam hal pemborosan energi. Hal ini tercermin dalam indeks elastisitas energi. Skor Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, bahkan dengan negara maju. Hal ini menunjukkan perlunya masyarakat Indonesia mengkonsumsi energi secara lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan. Hal ini terasa dari peningkatan suhu global. Meningkatnya suhu global menyebabkan naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, lebih lamanya cuaca panas daripada cuaca dingin, dan hilangnya gletser serta akibat-akibat lainnya. Jika fenomena ini terus terjadi tanpa antisipasi dan penanggulangan, mungkin kelangsungan hidup manusia akan terancam. Ternyata masyarakat Indonesia harus memiliki sikap hemat energi. Bagaimana caranya? Ayo kita lakukan percobaan sederhana berikut. Lakukan percobaan dalam kelompok kecil dengan memperhatikan keselamatan kerja. Alat dan bahan yaitu ada 1 buah lampu bohlam 5 watt, 1 buah lampu LED 5 watt, 1 buah lampu neon 5 watt, 1 buah dudukan lampu atau fitting, beberapa buah baterai 1,5 volt, setengah meter kabel gunting isolasi, dan 1 buah kotak atau kardus bekas mie instan. Langkah percobaan, buatlah 1 rangkaian lampu sederhana seri. Letakkan dudukan lampu di bagian dalam kardus. Pasang ketiga jenis lampu tersebut secara bergantian di dalam kardus. Amati kualitas terangnya cahaya dari ketiga jenis lampu tersebut. Kemudian jawab pertanyaan berikut berdasarkan hasil percobaan. 1. Lampu mana yang memiliki kualitas cahaya paling terang? 2. Lampu mana yang paling hemat energi? Jelaskan. Jangan lupa untuk membuat laporan dari percobaan pembuktian lampu hemat energi yang kamu lakukan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat. Untuk kamu yang baru pertama kali menemukan channel Agus Vicky Utami, jangan lupa untuk klik subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.